Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang security, tentang hacking ya, dengan menggunakan tools-tools yang sederhana yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi komputer lain di jaringan ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini dan bunyikan bell-nya. Jadi channel ini bisa semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, bicara soal tools ya untuk mendapatkan informasi ya, untuk mencari informasi dan melakukan percobaan hacking ke komputer lain di sistem operasi kamu itu sudah ada sebetulnya tools-tools yang disediakan ya, baik di Windows maupun di Linux ya. Nah, apa aja toolsnya? Kita akan lihat. Yang pertama itu ipconfig ya. Kalau di Linux mungkin ifconfig ya. Kemudian hostname. Yang berikutnya itu adalah ping, kemudian net, kemudian telnet, kemudian tracer, kemudian nslookup, kemudian pathping, nbdstart, kemudian netstart, arp, nah dan juga netsh. Jadi semua tools ini bisa kamu gunakan untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan komputer lain ya di jaringan. Nah, kita akan lihat detailnya satu persatu. ipconfig itu sudah pasti ada di setiap komputer kamu ya. Jadi ini kita bisa gunakan untuk mendapatkan IP address kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita terhubung ke jaringan WiFi dan sebagainya, kamu bisa mendapatkan alamat komputer kamu yang diberikan oleh access point tersebut ya, dan juga routernya. Jadi kamu bisa lihat konfigurasi jaringan kamu di mana kamu saat ini sedang terhubung menggunakan IP config. Yang berikutnya itu adalah hostname, yaitu kamu gunakan untuk mengetahui nama komputer kamu ya. Terus yang berikutnya itu adalah ping atau paket internet grover. Nah, ini ping ini kamu gunakan untuk mengetahui koneksi kamu dengan komputer lain di jaringan ya. Kamu bisa ping IP addressnya atau namanya ya. Dan juga bisa ngeping ke diri sendiri ke 127 ataupun ke IP yang udah kamu dapat untuk memastikan protokol TCP IP kamu itu berjalan dengan sempurna. Nah, terus yang ketiga itu adalah net. Netnya adanya di Windows dan net itu punya banyak sekali sub comment ya. Jadi ada net misalkan view ya, kemudian ada net use, net user, net statistik dan sebagainya. Nah, ini kamu yang pengen tahu detailnya kamu bisa lihat have-nya ya. Kemudian telnet. Nah, telnet ini kamu bisa gunakan untuk ngetes koneksi ke port tertentu, misalkan untuk mengetahui apakah di sana ada web server atau tidak, kamu bisa telnet ke port 80 misalkan. Untuk mengetahui ada email server atau tidak, kamu bisa telnet ke port 25 seperti itu ya. Kemudian traceroute. Traceroute ini istilahnya dari komputer kamu ke jaringan luar sampai internet, ke Google misalkan, itu lewat jalur apa aja. Nah, kamu bisa menggunakan tracer untuk mengetahui koneksi kamu lewat router yang mana saja ya. Itu menggunakan tracer. Kemudian nslookup. Ini kamu gunakan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan DNS server ya. Atau yang berkaitan dengan domain. Kamu bisa cari detailnya itu menggunakan nslookup dengan melakukan query terhadap DNS server tertentu. Nah, pathping ini adalah sebenarnya gabungan antara ping dan juga traceroute ya. Nanti setelah kamu jalankan pathping itu nanti ada statistiknya.
Kalau pink kan nggak ada statistiknya ya. Nah, kemudian Netstat itu bisa kamu gunakan untuk mengetahui ya komputer kamu tuh terhubung kemana saja, ya, portnya apa saja dan sebagainya. Artinya dia akan menampilkan informasi tentang koneksi yang berjalan saat ini ya. Jadi kita nggak tahu di belakang itu port mana saja yang terbuka dan sebagainya. Nah, itu kamu bisa lihat menggunakan Netstat ya. Nah, kemudian ada NBT Start. NBT Start itu Net Bias over TCP IP Start. Jadi ini kamu gunakan untuk mengetahui uh, domain maupun nama net bias yang terhubung di jaringan kamu ya. Kemudian ARP. Nah, ARP ini digunakan untuk mendapatkan MAC address dari IP address tertentu ya. Kamu bisa lihat, jadi dia singkatan dari Address Resolution Protocol yang menerjemahkan dari alamat perangkat keras ke alamat IP address ya, seperti itu. Nah, kemudian ada NetSH. NetSH ini juga komen yang bisa kamu gunakan untuk mengkonfigurasi uh, konfigurasi jaringan yang ada di komputer kamu ya. Nah, di situ ada banyak sekali komen yang bisa kamu gunakan. Nah, kalau kamu pengen tahu, kamu bisa lihat help me ya. Oke, mungkin itu dulu ya pertemuan kita hari ini membahas tentang tools-tools hacking yang sederhana yang sudah ada di komputer kamu ya. Nah, buat kamu yang suka video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu tentang video ini, saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu, dan kunjungi blog saya, linknya di video ini juga, dan pastiin kamu yang belum subscribe ya, klik tombol subscribe-nya ya, dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.